Sebenarnya kan nggak ada persoalan. Ini juga yang kadang-kadang teman-teman, masyarakat netizen itu kan bilang, "Wah, ini Ruben cemburu." Enggak, ini nggak ada urusannya dengan, sekarang si S sudah punya teman itu haknya dia, orang udah nggak ada ikatan perkawinan apapun dengan Ruben, ya itu haknya dia mau berteman dengan siapa. Tapi yang menjadi catatan dan konsentrasinya itu jangan sampai anak-anak ini terganggu secara psikologis, ya kan begitu ya. Karena masih anak-anak di bawah umur kan kadang-kadang dia nggak paham apa yang terjadi sama orang tuanya. Audio Jungle. Ini Ruben udah bisa komunikasi dengan anaknya. Ya komunikasi bisa. Itu gimana mungkin bisa gak sih mungkin Bang mengenai apa, terus mungkin ada Aduh, saya belum bertanya lebih jauh ke Ruben, tapi Ruben masih saya tanyakan hari ini sudah komunikasi. Ya mungkin komunikasi yang biasa-biasa aja ya, sebagaimana seorang ayah sama anak. Ya. Nah mungkin apakah memang dari pihak Rubennya sendiri yang memang mencoba duluan? Loh iya, oh iya, dari awal memang Ruben terus yang mencoba terus untuk berkomunikasi. Ya, ya hari ini ya perlu Ruben beruntung kan bisa berkomunikasi gitu loh. Oke. Ya. Nah dari tadi juga selain sekarang alhamdulillah Ruben udah bisa komunikasi dengan anaknya, terus juga tadi kita ke pihak lawyer sebelah mengatakan pengen ada pertemuan Bang di antara prinsipal ini. Nah, mungkin ada rencana nggak sih? Kita hargai kalau dia sudah ada keinginan untuk bertemu, tapi kan nggak bisa hanya sampai hanya keinginan saja. Keinginan itu kan harus diwujudkan, ya. Kalau hanya disampaikan saja keinginan itu kan nggak akan menjadi suatu kenyataan. Jadi ya ayo dong, hubungi saya atau ya tulis surat undangan, mengundang saya untuk bertemu. Dan kita apresiasi kalau memang misalnya niatnya seperti itu dan bukan hanya sekedar ucapan saja, kan begitu. Nah dari pihak Ruben sendiri artinya tidak menutup untuk bertemu dengan pihak Sandiaga mungkin Bang Yos, seperti apa? Saya kan masih belum tahu ya, saya belum tahu ya apa reaksinya Ruben, tapi kan intinya kan kita baru bisa bereaksi kan kalau kita sudah mendapatkan undangan itu gitu. Jadi artinya kami tunggu aja undangannya dulu. Nah, Nah tadi juga sudah dibahas mengenai uang 200 juta yang tahapkan dari Ruben, mungkin itu boleh sedikit dijelasin mungkin Bang mengenai apa aja itu 200 jutanya itu, apalagi ya lewat reimburse gitu katanya, nggak langsung 200 juta. loh, reimburse seperti apa? Karena kita bisa buktikan bahwa pentransferan uang-uang yang ada di sini kayak ini seperti ini di bulan September 2024 ya, ini udah cerai nih. Totalnya 242 juta. Ya, kita transfernya sekaligus. 242 juta. Jadi nggak ada yang namanya nyicil tuh nggak ada. Dan ini tiap tanggal 1. Ini 1 September, berikutnya 1 Oktober dan seterusnya. Bahkan terakhir di tanggal 1 November. Gitu loh. Nilainya 188.700.000. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau menurut kesepakatan, ya tadi saya sudah bacakan kesepakatan itu diatur dalam poin 1 ayat 3-nya itu 1 ayat 4-nya sorry, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tinggi atau kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama, klien kami. Dengan syarat pihak kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dan mendiskusikan terkait biaya yang diperlukan. Oke. Sekarang kita garis bawahi, yang menjadi tanggung jawab Ruben apa? Biaya apa? Pemeliharaan dan pendidikan. Nah, kalau kita mau cari tahu apa sih pemeliharaan itu, ya, supaya tidak subjektivitas, kita bisa cari di Google, ChatGPT, apapun segala. Yang disebut dengan biaya pemeliharaan itu adalah biaya makan, ya, biaya pakaian, ya, kesehatan, dan juga biaya rumah. Plus pendidikan. Nah, sekarang apakah biaya yang ratusan juta ini terbatas biaya itu aja? Enggak, di sini ada biaya tol, biaya kartu kredit, biaya listrik, biaya dogi. Tetap dibayarin kan, kita nggak pernah komplain, betul. Karena memang Ruben memang nggak mau ribet, udah nggak ada masalah. Saya bayarin aja nggak ada masalah. Tapi jangan ribetin saya dong mengenai masalah saya mau ketemu anak gitu loh. Nah, sekarang bahkan lebih jauh lagi, ya, asuransi. Nah, ini nanti dibilang saya ini enggak, ini hanya ingin membuktikan saja gitu loh misalnya. Asuransi ini prudensial itu atas nama S. Masih dibayarkan sampai sekarang? Terakhir Mei 2025 dibayarkan dari mulai bercerai loh. Artinya ini kan tidak jadi persoalan kita bayarkan karena memang di sini kan juga ada tagihan CIMB kan juga ada CIMB itu ada nih. Tuh. Ada tuh CIMB itu kan ada tuh kan asuransi. Ya, kita bayarkan gak ada masalah. Tapi janganlah artinya tuh mau ketemu anak aja banyak kali birokrasinya gitu loh. Itu. Dan kita nggak up itu kok. Kalau kita sampaikan by chat dan kemudian ya saya bertulis surat kepada
S itu dan saya titipkan ke kuasa hukumnya pada waktu pertemuan itu, mengingatkan bahwa ada janji, ada komitmen bahwa 2-3 hari kurang-kurangnya dalam 1 minggu anak-anak harus nginep sama Ruben, kan begitu artinya. Di luar bertemu, kan begitu. Hanya mengingatkan dan saya nggak publish, saya nggak press con. Masalah DC juga udah dibahas, udah selesai. Loh kok tiba-tiba press con tentang DC? Ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa? Ini yang harusnya kita sama-sama introspeksi. Ya. Kalau ngomongin uang sampah juga kan seperti juga sama Sekarang ini yang terakhir bulan 11 itu tidak ada uang sampah lagi ya, tapi memang di awal-awalnya itu memang ada uang sampah itu yang sampai 5,2 juta ya, 5,2 juta ya. Kebersihan kebersihan itu meliputi plastik sampah, tisu, plastik dan lain 5,2 juta gitu. itu dibayar memang setelah cerai juga ya, karena kan pihak Setelah cerai? pas lagi rumah tangga. Enggak setelah cerai. Iya, setelah cerai. Ini kita bisa tahu tuh bahwa September 2024 itu kan udah ada putusan perceraian tuh kalau nggak salah ya. Nah, apa Kalau nafkah itu ada nominal pastinya nggak sih mungkin bang atau dalam gugatan perceraian itu kan kita tidak bicara mengenai masalah uang nafkah, kan yang gugat kita ya, jadi kita nggak ada ini, nggak ada uang nafkah ini, nggak ada, tapi dalam kesepakatan itu juga nggak ada, tapi intinya bertanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan, hanya itu aja. Nah, tapi kan kita tahu lah, artinya anak yang seumur anak-anaknya Ruben itu berapa sih biaya hidupnya gitu loh, ngerti nggak maksudnya, berapa sih kebutuhannya, berapa sih uang sekolahnya. Ya, kalau misalnya semua anak-anak itu biayanya sebesar itu, ya gimana tuh? Masa 200 juta tuh biaya anak-anak tuh yang masih kecil seperti itu, kan gitu. Pasti kita tahulah batas kewajarannya juga, kan begitu. Oke. Bang, mengenai mungkin kan kemarin sempat juga ramai juga nih mengenai karena ada sosok laki-laki lain yang ada video anaknya Ruben juga, mungkin ada update khusus nggak sih mengenai itu mungkin bang? Sebenarnya kan nggak ada persoalan. Ini juga yang kadang-kadang teman-teman masyarakat netizen itu kan bilang, wah ini Ruben cemburu. Enggak, ini nggak ada urusannya dengan sekarang si S sudah punya teman, itu haknya dia, orang udah nggak ada ikatan perkawinan apapun dengan Ruben, ya itu haknya dia mau berteman dengan siapa. Tapi yang menjadi catatan dan konsentrasinya itu jangan sampai anak-anak ini terganggu secara psikologis, ya kan begitu ya. Karena masih anak-anak di bawah umur kan kadang-kadang dia nggak paham apa yang terjadi sama orang tuanya. Jangan terjadi confuse ya. Terus kemudian jangan anak-anak itu dieksploitasi gitu loh. Artinya dengan sengaja endorse gitu misalnya yang melibatkan anak-anak gitu loh. Boleh dong Ruben keberatan karena Ruben kan masih ayahnya yang memang punya hak juga untuk dia nggak mau anaknya diperlakukan seperti itu atau dijadikan seperti itu gitu loh. Nah, jadi hanya itu saja. Artinya Kak Ruben tuh keberatan ketika anaknya masuk endorse Iya, live sosmed mungkin. iya iyalah. Kan begitu. Jadi kan anak-anak ini kan di bawah umur, kan nggak cukup hanya ibunya. Ayahnya juga kalau tadi mereka masih terikat suami istri, salah satu mewakili boleh. Ya, persetujuan dari ibunya atau ayahnya dianggap sudah oke. Tapi ketika mereka sudah berpisah, ibunya setuju, terus kalau misalnya papanya nggak setuju gimana? Jadi harus persetujuan dua belah pihak ini. Jangan gara-gara hak asuhnya ada di dia, terus kemudian dia berpikir dia bebas untuk melakukan apa yang dia mau. Kan di sini kan juga dikatakan harus diskusi dulu sama Ruben. Nah, Oke, nah terakhir mungkin bang, ini artinya kan memang masih pengen mencoba untuk ketemu ya untuk dengan anaknya, ada langkah lagi mungkin dari bang Nol untuk sounding ke pihak sebelah untuk bertemu gitu. kita masih menunggu ya etikat baik dari S itu untuk tidak mempersulit Ruben untuk berkomunikasi, bertemu, bahkan berkumpul sekurang-kurangnya 2-3 kali dalam 3 hari dalam 1 minggu. Kita masih menunggu itu. Ya. Kalau memang misalnya itu tetap tidak diberikan, tentu ya kami akan berdiskusi dengan klien kami, ya ada beberapa pilihan upaya hukum yang bisa dilakukan. Nah, mungkin akan ke arah sana nantinya. Sudah dipersiapkan nantinya untuk direncanakan. Ya kami kan ini bukan orang yang a priori, bukan orang yang underestimate. Kami nggak mau mempersiapkan dari sekarang karena kami yakin pasti mereka akan berpikir untuk tidak menghalang-halangi. Nah, kami positive thinking loh ya. Tapi kalau memang tetap tidak, ya berarti kami salah. Salah kami berpikir positive thinking, kan begitu artinya. Seharusnya jangan, harusnya curiga kan begitu. Tapi kami sekarang ini tetap positive thinking. Hak itu pasti akan diberikan ke Ruben. Jadi kami juga tidak mempersiapkan apapun. Namun kalau ditanya apakah ada upaya hukum, ya ada beberapa pilihan kalau memang itu tidak terrealisasi. Tapi sampai hari ini kami masih berpikiran positif. Mereka pasti akan memberikan apa yang menjadi haknya Ruben. Berikan hukum apa? Ya jangan kami sampaikan sekarang langkah hukumnya, nanti bocor kan begitu artinya. Itu harus menjadi rahasia kami nantinya Oke, pada terus waktunya. Bang, mungkin artinya memang dari Kak Ruben pengennya itu seminggu 3 kali ketemu ini. Bukan seminggu 3 kali, kalau menurut kesepakatan bersama itu
2 sampai 3 hari akan tinggal bersama dengan Ruben dalam 1 minggu sekurang-kurangnya. Ya, ini kan nggak diberikan. Bahkan ketika S berpergian pun nggak bilang-bilang sama Ruben, anak dititipkan ke orang lain gitu loh. Dan Ruben kan kecewa, harusnya kan telepon saya dulu. Kalau saya misalnya itu bisa sama anak-anak ya titipin ke saya dong ayahnya, jangan dititipin ditinggalin sama orang lain kan begitu. Nah kalau misalnya kemudian dibilang mau anaknya seperti itu, ya kan seperti yang tadi saya katakan, masa anaknya diikutin karena masih anak-anak, ya harusnya kita sebagai orang tua yang mengarahkan. Ya contohnya misalnya anaknya nggak mau belajar, terus anaknya nggak mau belajar kok gitu, terus dibiarin nggak mau belajar. Ya pasti diarahkan. Ini juga sama, harus diarahkan dong gitu loh, jangan begitu. Kamu kan sama ayah kamu, harus ada kata-kata itunya dong, jangan dibilang, "Wah ini dia maunya dia seperti itu." Masih anak kecil, dia belum tahu apa yang dia lakukan. Nah, harus dibimbing oleh, orang tuanya, kan orang tuanya, ibunya ya. Oke baik, terima kasih banyak Bang. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian Jam.